أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, malam yang ke-15 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 5 November 2025. Kembali kita duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Kitab landasan-landasan keimanan dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili dan Fadilat Syekh Dr. bin Saleh bin Suhaimi hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Bab Tsani, Baqiyatu Arkanil Iman, bab yang kedua, sisa-sisa rukun iman, dan masih di dalam Al-Faslul Awwal, Al-Iman bil Malaikah. Pasal yang pertama dalam bab yang kedua ini itu beriman kepada para malaikat. Dan masih di dalam Al-Mabhath Tsani, pembahasan yang kedua, Manzilatul Imani bil Malaikah wa kaifiyatuhu wa adillatu dzalik. Beriman dan kedudukan beriman kepada para malaikat dan tata cara beriman kepada malaikat dan juga dalil-dalilnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan bagaimana cara beriman dengan malaikat. Yang pertama, al-iqrar biwujudihim wa tasdiqu bihim, menetapkan keberadaan mereka dan mempercayai mereka. Kemudian yang kedua, al-imanu bi annahum khalqun katsirun jiddan la ya'lamu adaduhum illallah. Beriman bahwa mereka adalah makhluk yang sangat banyak jumlahnya, tidak ada yang mengetahui jumlah bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iqrar lahum bi maqamatihim al-'azimah 'inda rabbihim wa karamihim 'alaihi wa syarafihim 'indah. Menetapkan untuk mereka kedudukan yang agung bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala
dan kemuliaan mereka serta keagungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, i'tiqaduhu tafadhulihim wa 'adamu tasawihim fil fadli wal manzilati 'inda Allah. Meyakini perbedaan kedudukan mereka dan tidak samanya mereka di dalam kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, walatuhum wal hadar min adawatihim. Yang kelima, tata cara beriman kepada malaikat adalah berwala. Wala artinya loyal kepada para malaikat dan peringatan keras untuk dari memusuhi mereka. Peringatan keras dari memusuhi mereka. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai poin ini, dan saya pada pertemuan yang lalu menjanjikan bahwa kita akan menyebutkan daurul malaikah tujaha al-mu'minin. Artinya sikap para malaikat terhadap orang-orang beriman yang membuat kita akhirnya berwala kepada mereka. Sikap para malaikat kepada orang-orang beriman yang membuat orang-orang beriman cinta kepada para malaikat, ingin mendekat atau ingin dekat dengan para malaikat dan seterusnya. Yang pertama adalah para malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Para malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan," jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, kemudian Jibril berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah." Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, kemudian Allah berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka engkau wahai Jibril cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, kemudian Jibril alaihissalam mencintai dia. Fayunadi Jibril fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Kemudian Jibril alaihissalam menyeru di tengah penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah wahai kalian para malaikat fulan tersebut. Wa yuhibbuhu ahlus sama, kemudian penduduk langit yaitu dari para malaikat mencintai fulan tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ardh, kemudian diletakkan untuknya penerimaan di tengah penduduk bumi, yaitu manusia. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu sikap para malaikat kepada orang beriman adalah mencintai orang beriman. Mencintai orang beriman. Sikap yang kedua yaitu memberikan pertolongan dan juga kekuatan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa alaihissalam dengan Ruh Al-Qudus. Ruh Al-Qudus di sini adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana
pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Dan ini yang dinyatakan oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Ai qawwahu Allah bi ruhil qudus. Maksudnya Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa dengan Ruh Kudus. Qala aktsarul mufassirin innahu Jibril alaihi salam. Kebanyakan para ahli tafsir berkata bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril alaihi salam. Ini juga ditekankan oleh Fadilat Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, ahli tafsir dari Ethiopia, di dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Beliau mengatakan Ruhul Kudus huwa Jibril alal asah. Ruhul Kudus adalah Jibril menurut pendapat yang lebih sahih. Dan ini dalil menunjukkan bahwa salah satu sikap para malaikat kepada orang beriman adalah memberi kekuatan kepada orang beriman, menguatkan, maksudnya itu, menguatkan orang-orang beriman. Kemudian begitu juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya Hassan, ajib an Rasulillah, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Yang artinya, wahai Hassan. Hassan bin Thabit adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli syair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Hassan, aminkanlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah dia, yaitu kuatkanlah Rasulullah dengan Ruhul Kudus, dengan Ruhul Kudus." Para ulama mengatakan fihi dalil ala anna asy-syaira qad yu'ayyiduhu Allah 'azza wa jalla hatta bi Jibril. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kadang seorang penyair pun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan Jibril alaihi salam. Berarti saya keliru tadi. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus. Dia di sini kembali kepada Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang beriman dengan para malaikat. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang ahli syair, yang membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dikuatkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Artinya membuat syair tidak mudah, dan dikuatkan pembuatan syair tersebut oleh Jibril alaihissalam. Begitu juga hadis yang lain tentang bahwa sikap malaikat adalah memberikan kekuatan, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Sulaiman alaihi salam pernah berkata, la atufanna lailah bi mi'ati imra'ah talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Sungguh malam ini aku akan benar-benar menggilir 100 perempuan. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW boleh beristri 100. Kemudian beliau berkata, setiap perempuan akan melahirkan seorang anak lelaki yang menjadi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahul malak, maka kemudian ada malaikat memberikan petunjuk atau mengoreksi atau memberikan arahan yang benar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Malaikat berkata, "Qul insyaallah."
katakan wahai Nabi Sulaiman, insyaallah. Karena di awal beliau tidak mengucapkan insyaallah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Falam yaqul nasi. Beliau lupa. Fa'atafa bihinna. Kemudian beliau mengilir 100 tersebut. Walam talid illa ma'ah minhunna nisfa insan. Ternyata dari 100 tersebut tidak ada yang melahirkan satupun. Tidak ada yang melahirkan satupun kecuali hanya seorang perempuan. Itu pun melahirkan setengah manusia. Itu pun melahirkan setengah manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat memberikan arahan, memberikan pembenaran atau petunjuk kebenaran kepada Nabi Sulaiman. Kepada Nabi Sulaiman agar mengucapkan insyaallah. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak akan terjadi. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qala insyaallah lam yahdath." Kalau seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insyaallah, maka tidak akan gagal. Maka arja li hajat. Dan ucapan insyaallah tersebut lebih diharapkan terkabulkan hajatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa para malaikat sikapnya yang kedua adalah memberikan arahan, kekuatan, petunjuk yang benar kepada orang-orang beriman. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah sikap para malaikat terhadap orang beriman, yaitu bersalawat atas orang beriman. Para malaikat bersalawat atas orang beriman. Apa makna bersalawat atas orang beriman? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat bersalawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Ini menunjukkan bahwa para malaikat bersalawat atas manusia, atas orang beriman. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh." Dialah Allah yang bersalawat atas kalian dan juga para malaikatnya bersalawat atas kalian. Ini ayat juga menunjukkan bahwa salawat para malaikat bersalawat atas orang-orang beriman. Nah, apa makna bersalawatnya Allah dan apa makna bersalawatnya para malaikat? Disebutkan oleh Imam Abu Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i, muridnya sahabat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Abu Aliyah bercerita, "Salatullahi ala 'abdihi thana'uhu fil mala'il a'la." Bersalawatnya Allah terhadap hamba-hambanya adalah Allah memuji
hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Itu maksud Allah berselawat atas orang-orang yang beriman. Sedangkan salawatnya para malaikat, wa amma salatu al-malaikah fahiya bima'na ad-du'a lahu. Maka makna dari salawatnya para malaikat adalah malaikat mendoakan orang-orang beriman untuk mendapatkan rahmat, ampunan, dan keberkahan. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Al-Baghawi juga begitu berkata. Beliau di dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan, yakni annahu bi rahmatihi wa hidayatihi wa du'a'il malaikati lakum akhrajakum min dhulumatil kufr ila nur. Bahwa dengan rahmat Allah, petunjuk dari Allah dan doa dari malaikat. Sekali lagi, jika yang dimaksud para malaikat bersalawat, maksudnya adalah malaikat mendoakan orang-orang beriman. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kapan atau apa saja amalan-amalan agar para malaikat berselawat atas orang beriman? Nah, ini yang agar kita bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah orang-orang yang menunggu sholat berjamaah dilaksanakan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla ma lam yuhdith." Para malaikat bersalawat atas salah seorang di antara kalian selama dia di tempat salatnya, selama belum batal. Malaikat-malaikat tersebut berdoa, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ini arti selawat para malaikat, yaitu mendoakan agar diampuni dosanya, kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman tersebut. Kemudian penjelasan dari hadis ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi amalannya adalah selama seseorang duduk di masjidnya untuk menunggu sholat berjamaah, maka dia didoakan oleh para malaikat. Makanya menunggu sholat disebut juga oleh Rasulullah SAW ar-ridha. Dzalikumur ridha. Itulah seperti orang yang sedang duduk di perbatasan untuk menghadang musuh kalau ada. Itulah orang yang duduk di perbatasan menunggu musuh. Nah, inilah orang-orang yang menunggu sholat berjamaah di masjid, maka dia disebut dengan ar-riba dan didoakan oleh malaikat mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang menyambung orang-orang yang sholat di saf pertama. Sholat di saf pertama. Dan ini termasuk daripada amal saleh yang mulai luntur di zaman sekarang. Saf pertama, berlomba-lomba mendapatkan saf pertama dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, kemudian Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang di saf-saf pertama. Ini bahasanya saf-saf pertama. Kenapa? Karena saf pertama terbatas. Saf-saf pertama, baik itu saf pertama, kedua, ya. Di dalam lafaz riwayat Imam An-Nasai dengan lafaz ala sufufil mutaqaddimah, saf-saf yang di depan, mutaqaddimah, saf-saf yang di depan. Kemudian di dalam riwayat Imam
Ibnu Majah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atas saf yang pertama. Maksudnya atas orang-orang yang di saf pertama. Nah, bagaimana menggabungkannya ini? 3 riwayat ini. Yang pertama saf-saf pertama, berarti safnya banyak. Yang kedua saf-saf depan, yang ketiga saf pertama. Apakah saf pertamanya saja, ataukah ada 1, 2, 3 atau bagaimana? Maka wallahu a'lam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menggabungkan riwayat-riwayat ini adalah anjuran untuk menyegerakan pergi sholat berjamaah dan berdiri di saf yang pertama, baik itu saf nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Anjurannya adalah bersegera pergi sholat berjamaah, jangan sampai tertinggal takbiratul ihram imam. Dan ini didoakan mendapatkan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Kemudian amalan ketiga adalah mengisi saf yang kosong. Mengisi saf yang kosong. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala alladzina yasiluna as-sufuf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung saf. Maksudnya ada saf kosong dia isi. Dan barang siapa yang mengisi kekosongan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan dia menyambung saf kosong tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi tidak tersisa ada saf kosong, dia yang mengisinya, dia yang mengisi kekosongan tersebut. Dan ini dalil yang begitu tegas dianjurkannya untuk mengisi kekosongan dalam saf dan saling mendekat saat sholat berjamaah. Tidak ada kosong saat sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah yang bersahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Bersalawat, kata Imam As-San'ani, salatullahi rahmatuhu lahum wa salatul malaikah du'a'uhum lahum bil maghfirah. Allah bersalawat maksudnya adalah Allah merahmati orang-orang yang bersahur. Karena orang yang bersahur sudah membedakan antara dirinya dengan orang-orang ahlul kitab. Kemudian orang yang bersahur sudah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bersahur juga bisa beristighfar saat sahur. Kemudian orang yang bersahur juga mendapatkan makanan yang bergizi dari sahurnya. Sedangkan salawat para malaikat adalah para malaikat mendoakan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan. Dan kata Imam San'ani rahimahullah, wa hadza targhibun fis suhur. Dan ini adalah anjuran untuk makan sahur, anjuran untuk makan sahur. Wa i'lamu bi anna fihi fa'idatayn min
min al-i'anati 'ala as-shawm wa mahabbatillahi fa'ilihi wa rahmatihi lahu wa du'a'il malaikati lahu bil maghfirah. Dan ini adalah pemberian informasi bahwa di dalam sahur itu ada dua faedah. Yang pertama, seorang yang bersahur bisa tertolong puasanya dengan sahur, tidak terlalu lapar. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Nah. Kemudian yang kelima, amalan yang mendapatkan selawat para malaikat adalah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan lam tazalil malaikatu tusalli 'alaihi ma shalla 'alayya." Yang artinya barang siapa yang bersalawat atasku, maka para malaikat masih saja bersalawat atasnya selama dia bersalawat atasku. Fal yuqilla 'abdun min dzalik aw yukthir. Maka terserah seorang hamba mau banyak salawatnya atau mau sedikit. Jika sedikit, segitu pula, segitu saja malaikat bersalawat atasnya. Jika banyak, maka sebanyak itu pula para malaikat berselawat atasnya. Dan arti berselawat adalah para malaikat apa tadi? Mendoakan agar seseorang mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah sikap malaikat yang ketiga terhadap orang beriman. Kemudian yang keempat, sikap malaikat yang keempat terhadap orang beriman adalah mengaminkan doa orang-orang beriman. Mengaminkan doa orang-orang beriman, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bih amin wa laka bimithli." Yang artinya doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan tidak diketahuinya gaib, tidak diketahui oleh orang yang didoakan tersebut. Si fulan mendoakan fulan, fulan tidak tahu kalau didoakan oleh si fulan, maka itulah yang disebut dengan bidhahril ghaib. Doa bidhahril ghaib, doa dari balik punggung, tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Maka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap doa tersebut ada malaikat yang diberi tugas. Setiap seorang hamba berdoa untuk saudara muslimnya dengan kebaikan, maka para malaikat yang diberi tugas tersebut mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah walaka bimithli. Dan engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Berarti kalau ada orang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, berapa banyak? Dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW saja, apalagi sebelumnya, termasuk orang beriman berarti. Maka sebanyak itu para malaikat akan mendoakan. Makanya Syekh kami, Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, hafalkan doa ini dan amalkan, karena ini termasuk dari amalan paling besar pahalanya, yaitu mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.
wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Sebanyak orang beriman laki-laki dan perempuan, sebanyak itu pula para malaikat akan mengatakan amin, dan juga engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Nah, ini amalan luar biasa. Bahkan beliau berpesan, sebarkan ini agar benar-benar diamalkan dan mendapatkan pahala yang banyak bagi orang beriman. Nah, silakan. Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Baik, sampai mana kita tadi? Para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Nah, para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah apabila kita mendoakan orang lain, maka para malaikat akan mendoakan orang yang mendoakan orang lain tersebut. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, kana ba'du salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhi muslim bi tilka ad-da'wah. Artinya sebagian ulama salaf terdahulu apabila ingin berdoa untuk dirinya sendiri, maka dia berdoa untuk saudara muslimnya agar para malaikat mendoakannya. Li'annaha tustajabu wa yahsul lahu mithluha. Karena doa seperti itu dikabulkan dan dia akan mendapatkan yang semisal dengan yang ia doakan untuk saudara muslimnya. Misalkan seseorang ingin mendapatkan rezeki yang halal, maka dia doakan, sebutkan namanya, ya Allah, semoga si fulan dapat rezeki yang halal. Maka nanti ada malaikat yang mendoakan orang tersebut sebagaimana doanya untuk bulan tersebut. Ya, nah, ini kebiasaan yang bagus. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza sami'tum siyahat dika fas'alullaha min fadlihi, fa innaha ra'at malakan."
jika kalian mendengar kokokan ayam, maka mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya ayam sedang melihat malaikat. Apa hubungannya dengan didoakan oleh malaikat? Hubungannya dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, yaitu kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam berkelima Hijriah, "Dzalika wallahu a'lam li ta'minil malaikah 'ala du'a'i bani Adam." Kenapa kita kalau mendengar kokokan ayam, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan karunia dan rahmat kepada kita? Kata beliau, yang demikian itu wallahu a'lam, karena para malaikat mengaminkan doa orang-orang dari Bani Adam dan beristighfar untuk mereka. Farahan bi barakati dzalik, sebagaimana karena gembira dengan keberkahan hal tersebut. Karena para malaikat hadir, maka berdoa minta dikaruniai oleh Allah agar malaikat yang mendengar doa tersebut mengaminkan. Subhanallah. Agar malaikat yang mendengar doa tersebut diaminkan oleh para malaikat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang menjenguk orang sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan. Fa innal malaika yu'minuna 'ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang yang sedang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah kebaikan. Maksudnya doakan kebaikan. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini hadis memberikan kabar tentang pengaminan para malaikat atas doa orang yang sedang berada dalam keadaan itu, menjenguk orang sakit atau melayat orang yang sudah meninggal. Nah, ini adalah sikap yang keempat, ya. Yang keempat dari sikap orang-orang beriman, sikap para malaikat terhadap orang-orang beriman. Kemudian sikap yang kelima dari para malaikat adalah para malaikat menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, ya, majelis ilmu dan majelis zikir. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis yang dibacakan di dalamnya halal dan haram. Ya. Bentar saya carikan perkataan para ulama tentang yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis halal dan haram, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Bukan majelis-majelis yang di dalamnya zikir berjamaah, bukan. Atau majelis-majelis yang di dalamnya salawat sambil dangdutan, bukan. Ya, coba perhatikan, saya bacakan perkataan para ulama rahimahullah ta'ala. Nah, perhatikan berkata Atha al-Khurasani. Ini Atha adalah ulama Islam yang lama, ya. Jadi bukan ulama sekarang. Wafat pada tahun 135 Hijriah.
Beliau seorang tabi'i, nanti muridnya para sahabat. Atha Al-Khurasani. Beliau adalah seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang yang zuhud, namanya Atha bin Muslim Al-Khurasani, dan wafat pada tahun 135 Hijriah. Beliau mengambil ilmu dari para sahabat Nabi, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian dari para tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Tawus bin Kaisan, Mujahid bin Jabr, dan seterusnya. Lihat, beliau berkata, wa majalisul dzikri majalisul halal wal haram. Artinya, majelis zikir adalah majelis yang dibacakan di dalamnya ilmu halal dan haram, hukum-hukum Islam. Bukan hanya sekedar majelis zikir-zikir berjamaah, bukan. Ya. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasumu wa tankih wa tutalliq wa ashbah dzalik. Bagaimana engkau bisa membeli, menjual, sholat, puasa, nikah, talak, dan lain-lainnya. Ini namanya majelis zikir yang disebutkan di dalam hadis yang saya bacakan nantinya. Kemudian juga Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, darsul fiqhi salah. Belajar fikih itu sama dengan seseorang sedang mengerjakan ibadah sholat, yaitu sedang bermajlis zikir. Ya, jadi ingat, majlis zikir yang dimaksud di dalam hadis yang para malaikat mengurumuninya, para malaikat menutupinya dengan sayap-sayap, majlis ilmu yang dibacakan Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, para salafus saleh, bukan majlis dongeng, cerita-cerita khurafat, ya, cerita-cerita orang terbang ke langit, kemudian turunlah rantai emas dari langit, menurunkan hujan susu. Bukan, kita percaya karamah. Dan siapa yang tidak percaya karamah bukan ahlus sunnah. Tetapi tidak boleh hulu di dalam karamah. Ya, tidak boleh hulu di dalam karamah. Dan umat Islam lebih memerlukan pelajaran halal dan haram daripada pelajaran menceritakan tentang karamah. Karamah wali fulan, karamah wali fulan. Dari mulai puluhan tahun dakwahnya karamah. Lalu kapan pintarnya kaum muslimin belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan lagi, qala Abu Sawwar Al-Adawi fi halqatin yatadhakaruna al-ilm wa ma'ahu fatan syabun faqala lahum qulu subhanallah walhamdulillah. Faqadiba Abu Sawwar wa qala wayhak fi ayyi syai'in kunna idzan. Subhanallah. Saya sebutkan, ada cerita, ada seorang yang bernama Abu Sawwar Al-Adawi. Beliau ini adalah ulama Islam dari para tabi'in. Para tabi'in, namanya Humaid bin Hurayth. Dan beliau mengambil ilmu dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Imran bin Husain, kemudian Anas bin Malik, dan lainnya. Jadi orang terkenal, bukan orang biasa. Abu Sawwar Al-Adawi. Ada kisah Abu Sawwar Al-Adawi di dalam sebuah majelis ilmu, kemudian mereka belajar ilmu agama. Belajar halal haram, belajar akidah, fikih, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Kemudian ada seorang pemuda datang begitu saja, kemudian mengucapkan, hei kalian semua, ucapkan subhanallah walhamdulillah. Artinya ayat zikir. Kalian ya cuma belajar begini-begini aja. Bahkan ada sebagian orang mengatakan ulama haid dan nifas.
pahamnya cuma perkara haid dan nifas saja, begini-begini saja. Maka pemuda ini datang, ucapkan subhanallah walhamdulillah, ayo zikir. Maka Abu Sawwar Al-Adawi marah, kemudian berkata, waihak, ya ayyi syai'in kunna idzan. Kalau begitu kita sekarang lagi ngapain? Kita sekarang dalam majelis apa kalau begitu? Kalau bukan disebut majelis zikir. Makanya saya katakan, kembali kita ke permasalahan awal tadi, bahwasanya para malaikat fungsinya adalah menghadiri majelis zikir, kemudian mengurumuni majelis zikir, kemudian menutupi dengan sayapnya majelis zikir tersebut. Dan ingat kaidahnya tadi bahwa apabila ada malaikat berarti ada berkah. Ada malaikat berarti ada berkah, karena malaikat mendoakan orang yang beriman. Nah, apabila majelis zikir maka ada malaikat, berarti para malaikat mendoakan orang-orang yang duduk di majelis zikir tersebut dapatkan ampunan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan majelis zikir ya. Jadi jangan sebagian orang kadang-kadang berdalil dengan sebuah dalil tetapi kemudian keliru pendalilannya. Hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fil turuq." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tawaf, berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr, mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadam halummu ila hajatikum. Kalau mereka mendapati orang-orang sedang bermajlis zikir, maka mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya, malaikat tadi. Ayo malaikat, datangi ini. Ini yang kalian cari, ini yang kalian hajatkan. Fayahufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka kemudian para malaikat tersebut menutupi mereka yang bermajlis zikir tadi sampai dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Langit dunia wallahu a'lam di mana. Artinya bertumpuk-tumpuk malaikat mengerumuni orang-orang majlis zikir. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak juga di dalam hadis-hadis yang lain. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Yang artinya di dalam berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Masjid ya. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka. Lihat, ini yang disebut dengan majlis zikir. Melainkan akan turun kepada mereka para malaikat ketenangan. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, dan rahmat meliputi mereka, dan para malaikat mengerumuni mereka dengan sayap-sayapnya, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi malaikat mengerumuni majelis zikir, mengerumuni majelis zikir dengan sayap-sayapnya, ya. Dan sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir adalah majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya apa?
ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Anas bin Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun surga di dunia, maka ikutilah. Qalu wa ma riyadul jannah? Para sahabat bertanya, apa itu kebun surga? Ala hilaqudz dzikr. Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis menarik sekali, subhanallah, tentang majlis-majlis zikir ini. Dan hadis ini semestinya harus dibaca berkala di hadapan para jamaah, terutama yang sedang menurut kehadiran majlis di majlis ilmu, ya, terutama yang sedang menurut kehadirannya di majlis ilmu. Saya bacakan hadisnya, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mohon bersabar, agak panjang sedikit. Inna lillahi malaikah. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Mereka berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Kalau mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah, tanadau. Mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya, yaitu para malaikat tadi. Halummu ila hajatik. Ayo kemari, ini yang kalian cari. Ala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya. Kemudian para malaikat tersebut mengerumuni majlis zikir tersebut dan menutupi dengan mereka dengan sayap-sayapnya, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu minhum. Dan Allah lebih tahu daripada mereka, yaitu daripada malaikat. Pertanyaan Allah bukan untuk mengetahui, tetapi untuk bertanya. Karena Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Ma yaqulu ibadi. Wahai para malaikat, hamba-hambaku sedang mengucapkan apa? Qalu yaqulun. Para malaikat menjawab, mereka mengucapkan yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih, mengucapkan subhanallah kepada engkau, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan memuji engkau. Qala fayaqul hal ra'auni. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah orang-orang tersebut pernah melihat aku? Qala yaquluna law ra'auka la wallah. Qala fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Kemudian para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihat engkau. Artinya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, padahal belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaqul wa kaifa law ra'auni. Kemudian Allah bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Para malaikat menjawab, jikalau mereka telah melihat engkau, niscaya mereka akan lebih semangat beribadah kepada engkau, lebih semangat memuji dan menyanjung engkau, dan lebih semangat bertasbih kepada engkau. Qala yaqul fama yas'aluni.
Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta? Orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Qala yas'alunaka al-jannah. Para malaikat menjawab, mereka meminta kepada engkau surga. Qala yaqulu hal ra'auha. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surga tersebut? Qala yaquluna la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Kemudian para malaikat menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha. Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya hamba-hamba tersebut yang duduk di majelis zikir melihatnya? Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Maka para malaikat menjawab, kalau seandainya mereka pernah melihat surga tersebut, mereka akan lebih gigih untuk mendapatkannya. Mereka akan lebih gigih untuk meminta agar masuk ke dalamnya, dan mereka akan lebih semangat untuk menginginkannya. Qala fabima yata'awwadzun. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu hamba-hamba tersebut yang duduk di majelis-majelis zikir, dari apakah mereka minta perlindungan? Qala yaquluna minan nar. Mereka minta perlindungan dari api neraka agar tidak disiksa di dalam api neraka. Qala yaquluna hal ra'auha. Kemudian apakah Allah bertanya lagi, apakah mereka telah pernah melihat neraka tersebut sampai-sampai mereka minta perlindungan kepada Allah dari api neraka? Kemudian qala yaqulun la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Kemudian para malaikat menjawab, tidak, demi Allah wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha. Kemudian Allah bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka sudah pernah melihat neraka tersebut? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafa. Lalu para malaikat menjawab, kalau mereka pernah melihat neraka, niscaya mereka akan lebih semangat untuk menjauh darinya dan lebih takut kepadanya. Faqala fayaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Jangan dia. Maka Allah berkata, aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, sungguh aku mengampuni dosa-dosa mereka, orang-orang yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu. Jadi jangan malas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, duduk di majlis ilmu, yang mana di zaman sekarang majlis ilmu dan berhadir di dalamnya sebagian mulai malas, bahkan sebagian sudah lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun tidak hadir di majelis ini. Ya, lihat, ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Aku bersaksi di hadapan kalian, sungguh aku mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakun minal malaika. Kemudian ada seorang malaikat berkata, fihim fulan laisa minhum innama ja'a lihajah. Wahai Rasulullah, wahai Allah, di dalamnya ada fulan, dalam majlis ilmu ada fulan. Mereka bukan untuk duduk di majlis zikir, majlis ilmu. Mereka hanya karena ada hajat keperluan, janjian dengan si fulan, nanti habis kajian kita ketemu, tapi antum ikut kajian dulu. Karena ada hajat keperluan saja, bukan ingin mencari ilmu. Maka Allah berfirman, humul julasa'u la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang teman duduk yang teman duduknya tidak akan pernah sengsara ketika bermajlis dengan mereka. Artinya, walau hanya sekedar duduk,
tidak ingin duduk di majelis ilmu, karena ada sebagian ikhwah yang memang menuntut ilmu agama. Saya ingin menyelesaikan kitab usul iman fi dhawil kitab wa sunnah, saya tidak boleh absen, saya menulis, saya menuntut ilmu karena saya orang awam, SD, SMP, kuliah umum. Saya merasa diri saya belum pernah belajar rukun iman secara detail. Kemudian saya ingin belajar dengan maksimal, saya menjadi penuntut ilmu. Ada saja yang sekedar duduk, daripada tidak ada kerjaan di rumah, dengan duduk majelis ilmu. Ya, cuma Ustadz ini lama sampai jam 9. Akhirnya malas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semangatlah duduk di majelis ilmu, terutama majelis ilmu yang rutin. Saya sering menyinggung masalah ini. Hadir di majelis kajian umum tabligh akbar bagus. Saya juga sering mengadakan kajian tabligh akbar, dan yang hadir memang banyak karena memang tabligh akbar, ya, kajian umum. Tapi itu hanya sebatas penyemangat, hanya sebatas memberi motivasi. Oh, ternyata banyak ini. Hanya sebatas memberikan booster keimanan. Tapi kalau untuk duduk di majelis ilmu, mendudukan ilmu, belajar yang rutin, maka di majelis ilmu rutin tempatnya. Ya, di majelis ilmu rutin tempatnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bahkan ada kadang-kadang kawan-kawan saya di luar kota mengatakan, Ustaz, kalau di Banjarmasin gimana kajiannya? Apakah seramai di luar kota juga? Saya bilang, ya, cukup ramai. Ya, kalau dulu kita kajian ini di majelis ini, bahkan sampai ini dibuka, kemudian perempuan di luar. Sekarang manusia hilang, yang ada jin-jinnya aja. Wallahu a'lam. Yang jelas atau mungkin berhusnuzan kita dengan ustaz yang lain, karena semuanya sama saja belajar ilmu agama, dan tidak boleh kita mengirikan satu dengan yang lainnya. Yang penting bermanfaat, kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa disampaikan. Masih banyak sebenarnya fungsi malaikat terhadap atau sikap malaikat terhadap orang-orang beriman. Ini baru 5 kita pelajari. Ada sekitar 20 sikap para malaikat terhadap orang-orang. Ini membuat kita semakin semakin senang, semakin ingin loyal, cinta kepada para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dan juga tadi ada amalan-amalan yang membuat kita akhirnya mengamalkan sehingga didoakan oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama dari DKM Masjid. Apakah jika kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu hanya untuk orang yang tiada saja, apakah boleh untuk orang yang masih hidup? Boleh sekali untuk mendoakan orang yang masih hidup, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh. Yang artinya minta diampuni dosa dan dirahmati. Dan pengampunan dosa serta rahmat dari Allah bukan hanya diperlukan untuk orang yang sudah meninggal, tetapi juga untuk orang yang masih hidup. Karena arti maghfirah adalah ditutupi aib dosa. Maka ketika kita minta maghfirah, berarti kita minta ditutupi keburukan dosa agar tidak tercium. Yang kedua, arti minta maghfirah adalah dosa dihapuskan dari buku catatan amal atau dihapuskan dari siksa kelak di akhirat. Yang ketiga, arti minta maghfirah adalah dosa diganti dengan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala memberi maghfirah atas dosa-dosa seluruhnya. Maksudnya menghapuskan dosa-dosa seluruhnya. Dari buku catatan amal atau dari siksa di akhirat. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka Allah menggantikan dosa mereka dengan amal saleh, dengan pahala. Dan Allah Maha Ghafur. Ghafur artinya mengganti dosa dengan pahala. Jadi boleh untuk orang yang beriman, untuk orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang istri yang pernikahannya tidak tercatat di negara dan suami tidak ingin menerima khulu ataupun mau mentalak istri? Karena suami saya seorang pecandu narkoba, judi online, dan tidak menunaikan nafkah lahir. Kenapa biar kawin lawan orang ini? Allah. Bahkan seringnya marah dan tidak pulang ke rumah jika saya meminta nafkah untuk kebutuhan bulanan. Apakah saya boleh pergi dari rumah untuk menghindar dari suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Dan bagaimana agar pernikahan tersebut bisa dibatalkan? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, jika nyawa terancam atau jika keselamatan jiwa psikologis terancam, boleh dia pergi untuk menyelamatkan dirinya. Boleh dia pergi untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Karena di sini disebutkan pecandu narkoba, karena bahaya kalau seandainya dia pecandu narkoba, bisa mungkin dibunuh, bisa mungkin dibanting dan seterusnya. Maka dia boleh menyelamatkan nyawanya, la dharara wa la dhirar, tidak boleh ada bahaya dan memberikan bahaya terhadap orang lain. Nah, ini menarik, salah satu judul yang bisa diangkat untuk tulisan S2 adalah penelitian berdasarkan hadis dan fikih tentang memberikan bahaya terhadap istri oleh seorang suami. Ada di zaman sekarang banyak sekali atas nama taat kepada suami, atas nama tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, akhirnya istri kemudian tidak berani keluar rumah meskipun dia terzalimi. Atas nama khawatir dilaknat oleh para malaikat, tidak mencium bau surga, maka sang istri tidak menggugat cerai suaminya meskipun berbahaya terhadap nyawa dan kesehatan jiwanya. Ini tidak boleh. Ini bagus untuk dibahas. Maka boleh pergi, ya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua adalah bagaimana agar pernikahan tersebut bisa dibatalkan? Pernikahan yang bisa dibatalkan adalah pernikahan yang tidak cukup syarat dan rukunnya. Tapi kalau sudah terjadi pernikahannya, maka pernikahannya adalah yang bisa bukan dibatalkan bahasanya, tetapi dipisah, baik dengan bercerai ataupun dipisahkan oleh pengadilan. Caranya, perempuan yang seperti ini ajukan ke pengadilan. Ustaz, saya tidak punya catatan sipil di negara, ya, karena pernikahannya pernikahan siri ataupun pernikahan orang bilang di bawah tangga, tidak pakai catatan sipil. Nah, jawabannya tidak mengapa. Anda di negara ini punya hak sebagai warga negara untuk dijamin aman dan mendapatkan hak berbahagia. Maka angkat permasalahannya ke pengadilan agama atau sebelumnya kantor urusan agama, tentunya dengan mahramnya. Kemudian nanti
naik ke pengadilan, kemudian baru setelah itu pengadilan memutuskannya. Tadi sore bahkan saya dapat pertanyaan bahwa apa hukumnya seorang istri diputuskan oleh pengadilan bahwa dia bercerai, padahal suaminya belum mengatakan cerai. Mungkin kasusnya adalah sang istri mengajukan khulu, mengajukan gugatan cerai di pengadilan terhadap suaminya. Kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dan akhirnya turunlah keputusan. Dan ingat, keputusan pengadilan mengikat, beda dengan fatwa sekarang yang saya ucapkan ini. Ini hanya nasihat, pemberian hukum, tidak bisa diturunkan langsung kepada orangnya, tapi harus melalui pengadilan karena keputusan pengadilan mengikat, ya, mengikat. Kemudian nasihat juga, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat juga adalah agar seorang wanita muslimah sebelum menikah dia benar-benar memperhatikan calon suaminya, yaitu memperhatikan agar sang suami ini baik agama dan akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika telah datang kepada kalian yang kalian ridai akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan kalian. Wa illa taf'al takun fil ardh fasadun kabir. Kalau seandainya kalian tidak lakukan itu, laki-laki baik soleh kalian tolak, baik soleh tolak, maka yang terjadi adalah akan terjadi fitnah, yaitu perzinahan, kerusakan, dan kerusakan yang merata di tengah kaum muslimin. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, melanjutkan pertanyaan minggu lalu Ustaz mengenai suami yang tidak menafkahi 5 tahun. Suami saya memang tidak memberikan nafkah sandang, pangan, dan papan Ustaz. Dia nggak tahu berapa kebutuhan beras, listrik, dan kontrakan. Karena saya semua yang membayarnya, sampai kadang sakit-sakitan. Apakah status kami masih bisa dibilang menjadi suami istri? Statusnya masih suami istri selama sang suami tidak menceraikannya. Ya, selama sang suami tidak menceraikannya. Status suami istri itu tidak akan berubah kecuali dengan kata cerai dari suami. Nah, kalau memang seperti ini, artinya ini kan ibu-ibu ingin mendekatkan lagi kasusnya. Pekan yang lalu 5 tahun dan saya masih meragukan kan. Maka saya ingin menasihatkan kepada ibu yang bertanya, ya, agar segera mungkin untuk terlepas dari kezaliman sang suami. Ya, sering saya ucapkan, jangan sampai terlambat seorang perempuan dizalimi oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah lahir atau batin. Jangan terlambat. Seperti misalkan sebulan saya tidak mengasih nafkah, baik lahir atau batin, maka ini perlu dipertanyakan. Bukan batasannya sebulan, tetapi perlu dipertanyakan. Kenapa kemudian tidak memberikan nafkah? Karena itu kewajiban suami. Dan saya sering mengatakan, pemberian nafkah, harta, sandang, pangan, papan kepada istri bukan karena istri perlu atau berhajat. Kalau istrinya kaya raya, maka tidak perlu diberi nafkah. Ini tidak benar pemikiran seperti ini. Suami tetap wajib memberi nafkah meskipun sang istri perlu atau tidak perlu. Hajat, berhajat atau tidak berhajat, tetap wajib untuk memberikan nafkah. Ya. Baik. Berarti harus cepat keluar dari kezaliman sang suami tersebut.
Saya tidak tahu kenapa sampai bertahan 5 tahun. Ya, semestinya tidak boleh terlalu lama, karena seorang perempuan berhak untuk dibahagiakan oleh laki-laki yang saleh dan bertanggung jawab, baik agama dan akhlaknya. Nanti kalau ditanya mungkin karena anak, karena ini. Nah, kalau seperti itu berarti memang dia sudah mencari sebuah keputusan atau pilihan karena anak. Nah, pada saat itu dia bertahan. Ya, kalau seandainya alasannya karena anak, tapi masih dipertanyakan kenapa sampai 5 tahun tidak diberi nafkah, lahir atau batin, sandang, pangan, papan. Ya, ini harus didudukan permasalahannya. Kalau ditanya statusnya masih suami istri atau tidak, masih, selama tidak ada kata cerai dari suaminya. Lalu solusinya bagaimana? Makanya saya katakan tadi, harus melepaskan diri dari kezaliman sang suami. Caranya menggugat cerai sang suami, ya, agar sang suami menceraikannya. Nah, wallahu a'lam. Jika ada seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai pelayan jasa, namun ketika orderan sepi, beliau tidak bekerja dan tidak berikhtiar sama sekali dari jalan lain untuk menafkahi istri dan anaknya dengan dalih rezeki sudah Allah atur dan saat ini Allah memang sedang memberikannya ujian saja dari sisi ekonomi. Beliau selalu bersikap demikian setiap orderannya sepi dan terkadang ini bisa berjalan selama beberapa bulan. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya dalam Islam tentang hal tersebut? Dan sebagai seorang anak perempuan yang penghasilannya juga pas-pasan, bagaimana cara kita menyikapinya agar tidak terjadi perselisihan antara anak dan orang tua? Mungkin yang bertanya ini adalah anak perempuannya, dia mengeluhkan sikap bapaknya. Maka jawabannya, seorang anak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bapaknya memberi nafkah, mencari nafkah. Kemudian juga semangat mencari nafkah. Dan saya dapat di beberapa kasus seperti ini. Seorang istri curhat masuk musim hajian ini. Karena musim hajian kita dekat dengan jamaah, ya, kadang tidak ada jarak karena sering bersama. Mereka bahkan diberikan porsi untuk bisa komunikasi ataupun apa istilahnya, bukan seri, bukan curhat, minta bimbingan lah ya, minta bimbingan dengan suaminya. Kadang duduk di hadapan saya suami istri minta bimbingan, konsultasi, ya. Dan sepertinya kalau buka konsultasi seperti itu, mungkin kalau di masjid akan ngantri, nanti repot, ya. Dan bisa menjadi membuka fitnah juga, ya. Kadang-kadang suaminya kalah lembut dengan ustadznya, repot. Karena pernah terjadi itu di beberapa ustadz, akhirnya dihentikan. Bukan saya, dihentikan. Pakai bilik-bilik itu, kejadian bilik. Jadi ada bilik ustaz sini, ustaz sini. Datang, yang paling banyak ngomong paling istrinya, ambil nangis. Ya, maka saya nasihatkan kepada panitia, tutup aja ini, karena bisa dikhawatirkan perselingkuhan, kecemburuan dan seterusnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian waktu itu konsultasi. Mereka mengatakan, istri ini bertanya, ada suaminya depannya. Ini Ustaz, suami saya pintar orangnya, suami saya punya keahlian, tetapi dia mencukupkan pada tempat di sini. Sedangkan saya masih bekerja. Saya ingin jadi ibu rumah tangga. Umur saya sekarang mendekati 50-an. Saya ingin jadi ibu rumah tangga, tapi suami saya tidak mau survive dengan keadaannya. Dia mencukupkan dengan yang ada. Akhirnya
kadang-kadang kekurangan dan seterusnya. Nah, maka pada saat itu saya katakan, sang anak perempuan yang bertanya ini, dia doakan bapaknya agar dimudahkan mendapatkan pekerjaan dan semangat untuk bekerja. Ya, semangat untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan dan ibunya menjadi teman, supporting system untuk ayahnya atau suaminya. Untuk ayahnya dan suaminya. Artinya memberikan motivasi. Ini ya, ada lowongan, ini coba jalan. Jadi usahakan sang ayah setiap hari tetap untuk mencari pekerjaan, berusaha. Ya, Allah yang mengatur betul. Tetapi termasuk buruk sangka terhadap Allah dan menyelisih hikmah penciptaan Allah adalah seorang mengira bahwa Allah akan memberikan tanpa sebab. Ini tidak benar. Ini buruk sangka terhadap Allah. Ya, maka di dalam agama Islam ada walladzina jahadu, orang-orang yang berjuang di jalan kami. Dia berusaha dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asa, tidak putus asa. Nah, saya janda, seorang janda 2 anak, menikah dengan duda 1 anak. Sebelum menikah saya minta diperbolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak saya karena saya tidak mau membebankan kepada suami. Sebelum cerai dengan istri pertama, suami berjanji dengan hakim akan menafkahi anak kandungnya sebesar 1,5 juta. Tapi sekarang pun masih kurang dari itu. Terlebih lagi jatah uang untuk anak saya malah diberikan untuk anaknya yang bersekolah di satu pesantren yang sama. Jadinya saya memutuskan berjualan dengan gerobak ditemani anak kami yang masih bayi. Setelah berjalannya waktu, suami secara sepihak membatalkan janji mengenai izin bolehnya saya bekerja karena banyak mudaratnya katanya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana status perjanjian pranikah tapi tidak tertulis mengenai izin bekerja saya untuk memenuhi kebutuhan anak saya? Jawabannya adalah apabila memang ada pranikah meskipun tidak tertulis, maka suami wajib untuk menunaikan perjanjian tersebut. Karena al-muslimuna ala syurutih, orang muslim sesuai dengan syaratnya. Tetapi ya, apabila pekerjaan tersebut memang tidak membahayakan dirinya sang istri, seperti misalkan terganggu auratnya, terganggu kehormatannya, maka pada saat itu sang istri wajib taat kepada suaminya dan membatalkan perjanjian pranikah. Cuma, katanya kalau yang dirahmati oleh Allah, dari kasus yang disebutkan ini, saya ingin menyinggung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada. Kadang ya, kita wajib minta afiat, bukan kadang, kita wajib minta afiat kepada Allah SWT. Ternyata permasalahan yang dihadapi orang lain lebih rumit dari permasalahan ini. Minta afiatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahi para ikhwan, permasalahan kadang-kadang saya dapatkan pertanyaan, kadang-kadang tidak masuk di akal. Lebih rumit. Makanya wajar Rasulullah SAW mengatakan salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu kenyamanan hidup, ketenangan hidup, kenyamanan perasaan, keharmonisan berkeluarga. Meskipun keadaan serba cukup. Cukup buat makan, cukup buat beli pakaian, cukup buat sekolah anak, dan cukup. Tidak berlebih, tidak punya tabungan, tidak bisa seperti orang yang ingin istilah anak muda sekarang, finansial freedom finansial, ya, merdeka secara finansial, keuangan. Jauh dari itu, tapi cukup saja.
afiat, hebat, diberikan afiat. Istri satu, alhamdulillah, ya, tidak terlalu muluk-muluk, tapi cukup. Itu namanya afiat. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi perempuan lebih baik seorang perempuan yang punya anak ketika ingin menikah, maka dia jangan menyulitkan dirinya sendiri bekerja untuk menafkahi anaknya. Maka lebih baik dia katakan, Mas, saya punya anak 2, saya janda. Kalau kamu menikahi saya, maka berarti nafkahi saya dan anak-anak. Nah, itu syarat saya. Daripada bekerja, karena perempuan lebih utama di rumahnya dibandingkan bekerja. Seperti sekarang kejadian agak susah. Kemudian ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nasihatnya adalah setiap perjanjian lebih baik tertulis sehingga jelas dan ada buktinya. Nah, ini wallahu a'lam. Saya tadi mau cepat-cepat selesai, tapi ini sudah setengah 9. Bagaimana nasihat untuk teman-teman akhwat yang berjualan parfum sampai dipakai keluar rumah ke kajian memakai parfum? Jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu imra'atin", wanita mana saja, "ista'tarat", memakai minyak wangi, "famarrat ala qaumin liyajidu rihaha", kemudian dia melewati suatu kaum, kemudian mereka mencium bau wanginya, "fahiya zani", maka perempuan tersebut adalah wanita berzina. Nasihat saya pada ikhwan, jauhi seorang perempuan untuk memakai minyak wangi. Bukan jauhi menjual minyak wangi, tapi memakai minyak wangi jauh. Seorang perempuan pernah lewat ke masjid, kemudian tercium oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bau wanginya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, padahal mau ke masjid, bukan mau kondangan atau mau perkumpulan yang ada perkumpulan laki-laki dan perempuan, tidak, mau ke masjid. Nah, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pulanglah dan basuhlah, ya, pulanglah dan basuhlah. Ini menunjukkan bahwa agar seorang perempuan menjaga dirinya agar bau wanginya tidak tercium laki-laki, sehingga dia tidak menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahram. Kalau seandainya nih ada perempuan memakai mobil dari rumah, dia pakai minyak wangi, lalu dia pakai mobil, lalu sampai ke masjid, masuk ke dalam tempat di masjid dan tidak tercium bau wanginya oleh laki-laki, nanti pulang begitu juga tidak tercium sama sekali, boleh saja. Yang paling utama adalah apa? Tercium atau tidak. Bukan ukurannya keluar rumah pakai minyak wangi atau tidak, tidak. Tetapi ilatnya adalah tercium bagi laki-laki dan bisa menggoda laki-laki tersebut. Itu ilat. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir, apa boleh seorang wanita baik bercadar atau tidak memposting dirinya bersama teman-temannya di media sosial dalam tanda kurung story dengan alasan agar menebarkan aura positif ke orang lain dengan aktivitas yang ia posting tersebut? Ini bukan menebar aura positif, ini menebar aura negatif terhadap orang lain, ya. Bapak ini kesahnya ya katanya menebar aura positif. Enggak, tidak boleh, wahai saudariku muslimah, ya. Karena al-mar'atu 'aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika keluar, syaitan akan mengindahkannya. Istishraf itu meletakkan tangan di dahi. Artinya benar-benar
membuat laki-laki memperhatikannya. Itu kalau keluar di dunia nyata, bagaimana keluar di media sosial, dilihat ribuan orang, dilihat jutaan orang, tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna. Perempuan janganlah memperlihatkan zina. Zina di sini artinya hiasan. Hiasan ada dua, pakaiannya dan apa yang dipakai, serta kecantikannya dan tubuhnya. Pakaiannya seperti misalkan pakaian yang terlalu banyak renda-renda, kemudian banyak tulisan-tulisan di sini, ya Siti Khadijah misalnya, atau banyak hiasan-hiasan, ya terlalu banyak beling-belingnya. Bercadar, kita lihat cantik. Begitu juga perempuan-perempuan yang memakai jilbab, kadang-kadang dahinya masih terlihat lebar, kemudian alisnya masih dicoret-coret, ya. Pakai jilbab yang lebar, pakai jilbab yang jubah yang panjang besar, tapi dahinya masih terlihat. Kadang-kadang alis mata itu membuat iman laki-laki meleleh. Nah itu tidak boleh, itu namanya zina. Itu namanya adalah zina. Itu pakaian dan apa yang dipakai, seperti perhiasannya, make upnya, gincunya, dan seterusnya. Atau kecantikannya, kecantikan wajahnya. Dia tidak pakai make up Ustaz, tapi cantik sekali. Maka para ikhwah, ini ibu-ibu yang cantik-cantik bercadarlah. Yang cantik-cantik bercadarlah. Ada seorang ibu nyelentuk, yang gak cantik gimana? Gak ada yang gak cantik, tapi cantik-cantik itu bertaraf-taraf. Ada yang cantiknya ijma'. Orang lihat lagi-lagi pada ngelihat, oh cantik, gak ada obat nih, cantik. Ijma' dia. Ada yang dikatakan cantik, laki-laki di sini tidak mengatakan cantik. Ada yang ya biasa saja, tapi cantik dia. Jadi tidak ada yang tidak cantik, cuma makanya yang cantik-cantik bercadarlah, ya, agar tidak menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang terlebih lagi bercadar maka menggoda. Bercadar menggoda. Nah, ini termasuk zina meskipun wajahnya tertutup. Ya. Zina wajahnya tertutup. Cuma matanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mata itu bisa melelehkan iman para lelaki. Ya. Maka tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk menebar foto dirinya dengan alasan menebar aura positif. Enggak, itu aura negatif yang disebar. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.